bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jemaah yang dimuliakan Allah, bila kita melihat faktanya bahwa hampir semua komunitas, kelompok, mulai dari yang kecil dalam keluarga sampai yang besar kepada negara, itu dipimpin oleh orang yang sesuai dengan kualitas kebaikan dari orang yang dipimpinnya. Pemimpin adalah cerminan daripada rakyatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Fir'aun sebagai pemimpin. Kenapa Fir'aun menjadi pemimpin? Karena sesungguhnya Fir'aun menjadi pemimpin dan penguasa bagi kaumnya karena kaumnya adalah bermental seperti Fir'aun. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Az-Zukhruf, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqun. Maka Firaun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya pilkada. Pilkada adalah sebuah ikhtiar untuk menentukan pemimpin yang akan menjadi khadimul ummah melalui sebuah pemerintahan di setiap tingkatan. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah menyebutnya sebagai lil khilafatin nubuwah fi harasatid din wa siyasatid dunya, bahwa konsep kepemimpinan, kata Al-Mawardi, adalah menjadi instrumen penting untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur manusia dalam urusan dunia. Masalah kepemimpinan sudah lama menjadi pembahasan. Bahkan dalam Islam, Rasul dan utusan Tuhan yang menjadi tokoh sentral dalam membahas kepemimpinan, yaitu sebagaimana kita sampaikan tadi, Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh tauladan. Beliau adalah tokoh yang menjadi pemimpin dan memimpin satu masyarakat, baik dari lingkup terkecil sampai ruang lingkup yang terbesar. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Mawardi juga telah memaparkan konsep idealnya tentang imamah atau kepemimpinan dengan sangat baik. Al-Mawardi menjelaskan kriteria ideal untuk seseorang yang diangkat menjadi seorang imam atau khalifah. Di antaranya, Al-Mawardi menyatakan pertama adalah harus adil. Kedua, memiliki pengetahuan yang luas. Ketiga, sehat indrawi dan juga sehat organ tubuh. Selanjutnya ia berkata adalah berwawasan luas, pemberani, dan saat itu beliau menyatakan nasabnya harus dari kaum Quraisy. Jemaah yang berbahagia, menjadi pemimpin bukanlah dari sembarang orang, melainkan orang yang memiliki kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan untuk menjaga dan mengatur masyarakat agar tetap damai dan menghindari konflik. Di sisi lain, seorang pengamat kepemimpinan, Sheila McGraw-Bethel, dalam bukunya Making a Difference, setidaknya dia membagi 13 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu visi dan misi yang jelas, memiliki strategi dan pemikiran yang mampu mengikat orang lain, memiliki etika untuk membangun kepercayaan, mampu menciptakan perubahan untuk masa depan, peka untuk menciptakan loyalitas, berani mengambil resiko, memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, dan juga bijaksana, serta mampu berkomunikasi secara efektif, mampu membangun tim,
dan komitmen yang kuat serta sifat yang jujur. Allah juga dalam Al-Quran sudah menyatakan kepada kita bahwa kita harus berfikir jauh ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Pemimpin yang memikirkan tentang masa depan, pemimpin yang berfikirnya jauh ke depan. Jamaah yang dimuliakan Allah, setali dengan 3 uang, bagaimana Ibnu Khaldun juga menyampaikan kriteria yang wajib dipenuhi oleh seorang pemimpin. Pertama, kata Ibnu Khaldun, memiliki ilmu pengetahuan. Kedua, mampu berbuat adil. Ketiga, pemimpin harus memiliki kompetensi. Kompetensi, kalau kita lihat secara lebih mendalam di dalam sifat Rasulullah yang 4, maka kompetensi itu disebut sebagai amanah. Amanah adalah kompetensi. Amanah adalah capable. Rasul sebagai pemimpin tidak hanya siddiq, tapi beliau juga amanah. Amanah memiliki kompetensi. Amanah adalah capable, sehingga beliau mampu memimpin umat membawa kepada kebahagiaan. Kompetensi ini adalah salah satu yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Dan juga seorang pemimpin harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Bahkan dalam kitabnya Muqaddimah, Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa kepemimpinan hanya akan ada bila mana terdapat keunggulan dari individu-individu yang ada dalam seorang pemimpin. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Di samping itu, seperti halnya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya juga, setidaknya beliau menyatakan bahwa sebuah kepemimpinan itu memiliki 2 tujuan. Tujuan tersebut yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dalam bidang agama maupun dalam bidang ekonomi dan sosial. Maka guna tercapainya kemaslahatan di bidang agama, maka dilakukan dengan memperbaiki bagaimana tata cara kehidupan beragama umat manusia. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka oleh karenanya seorang pemimpin tidak hanya harus tahu akan tujuan dari kepemimpinan itu sendiri, tapi juga bagaimana dia bisa menyampaikan, membawa orang yang dipimpinnya kepada tujuan yang dicita-citakan. Maka oleh karenanya Rasulullah Muhammad SAW menyatakan kepada kita bahwa kalau sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kata Rasul, tunggulah terjadinya kiamat atau kehancuran. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu peringatan Rasulullah Muhammad SAW 14 abad yang lalu ini kemudian kita kenal dengan adagium yang sekarang dalam sumber daya manusia dikatakan the right man in the right place at the right time, bahwa seorang yang tepat harus ditempatkan pada tempat yang benar, pada tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Inilah makna utama kenapa Rasul kemudian 14 abad yang lalu telah lebih dulu mengingatkan kita, jangan serahkan sesuatu yang bukan kepada ahlinya. Kalau kita juga tidak mau mendengar Rasul, maka tentu jangan salah kalau kehancuran akan kita hadapi dan akan kita rasakan. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah, di mana kita setiap tahun memperingati Maulid di Aceh, bahkan Maulid sampai 4 bulan. Tapi apa yang kita ambil dari makna dari peringatan Maulid tersebut? Tidak lain, hanya hal-hal yang lucu yang disampaikan oleh para penceramah. Akhirnya jangan heran, kemudian yang lucu-lucu itulah yang kemudian kita ingat, dan sehingga kemudian berdampak pada hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Setiap tahun kita peringati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, tapi kita lupa 4 kriteria utama yang dikemukakan oleh Rasul yang ada pada dirinya.
Kenapa itu tidak kita tanamkan kepada kita dalam kehidupan saat ini? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dalam keputusannya memilih para raja, pemimpin, dan pelindung umat manusia adalah sama dengan amalan rakyatnya. Bahkan perbuatan rakyat seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Jika rakyat lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka. Jika rakyat adil, maka akan adil pula penguasa mereka. Namun, jika rakyat berbuat zalim, maka penguasa mereka akan ikut berbuat zalim. Jika tampak tindak penipuan di tengah-tengah rakyat, maka demikian pula hal ini akan terjadi pada pemimpin mereka. Jika rakyat menolak hak-hak Allah dan enggan memenuhinya, maka para pemimpin juga enggan melaksanakan hak-hak rakyat dan enggan menerapkannya. Jika dalam muamalah rakyat mengambil sesuatu dari orang lemah, maka pemimpin mereka akan mengambil hak yang bukan haknya dari rakyatnya, serta akan membebani mereka dengan tugas yang berat, sehingga yang rakyat ambil dari orang lemah maka akan diambil pula oleh pemimpin mereka dari mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, mustahil sebuah kepemimpinan yang baik akan lahir dari rakyat yang buruk. Maka oleh karenanya, jangan terlalu berharap kepada kita semua untuk dapat melahirkan pemimpin yang baik kalau kita sebagai rakyat juga tidak dalam keadaan baik. Tidak akan lahir pemimpin yang baik kalau suara kita dengan mudah untuk dibeli. Tidak akan lahir penguasa yang baik, pemimpin yang baik, kalau kita sebagai pemilih, kalau kita sebagai rakyat bisa diiming-imingi dengan uang dan hal yang lainnya. Jangan pernah bermimpi. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka Allah mengatakan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Merubah pemimpin adalah merubah dari kita rakyat untuk melahirkan pemimpin yang baik. Kalau ingin pemimpin yang baik, maka kita sebagai rakyat harus baik lebih dulu. Kalau ingin pemimpin yang hebat, maka kita sebagai rakyat juga harus hebat terlebih dahulu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh seseorang kepadanya, wahai Ali, kenapa hari ini di zaman engkau sebagai pemimpin tidak seperti zamannya Abu Bakar, Umar? Lalu Ali menjawab, ini dikarenakan orang-orang yang aku pimpin, rakyat yang aku pimpin adalah orang-orang seperti kamu, kata Ali. Rakyat adalah cerminan daripada para pemimpinnya. Maka oleh karena itu, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kepada kita semua, marilah kita introspeksi, marilah kita melihat secara mendalam dari sisi batin kita. Apakah kita sebagai rakyat hari ini adalah menjadi rakyat yang cerdas, rakyat yang memiliki kemauan, yang memiliki akhlak dan moral untuk juga sama-sama memilih dan juga melihat kondisi masa depan kita agar supaya lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karenanya, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pemimpin itu adalah cerminan yang dipimpin. Kenapa Fir'aun sebagai penguasa? Kenapa Fir'aun menjadi pemimpin pada kaumnya di waktu itu? Karena kaumnya adalah juga seperti Fir'aun, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tanggal 27 November nanti kita semua sebagai rakyat memberikan pilihan kita sesuai dengan hati nurani kita. Jangan pernah dibeli suara kita. Kalau suara kita dibeli, itu adalah cerminan bahwa kita tidak pernah ingin berubah untuk memilih pemimpin yang lebih baik dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita masuk ke dalam rukun 2 khutbah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal